Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kali ini saya akan berikan kompilasi permainan-permainan yang memakai Black Mortimer Gambit. Gambit ini merupakan salah satu pembukaan catur yang agresif baik dalam serangan maupun pengembangan para perwira putih. Akan tetapi bukaan seperti ini sudah tidak banyak dipakai lagi oleh pemain papan atas, tapi menarik bagi pemain pemula. Oke, kita langsung saja ke gamenya kawan-kawan. Game pertama yaitu dari permainan Emil Joseph Dimmer, sang kreator Black Mortimer Gambit, melawan Hermann Haloser di Jerman tahun 1934. Joseph Dimmer mengawali pion D4, balas pion D5, pion E4, pion pukul pion, kuda C3. Inilah formasi utama dari pembukaan Black Mortimer Gambit. Dilanjutkan oleh Haloser, kuda F6, membackup pion E4. Putih kembali menawarkan pion F3, hitam pukul pion F3, menteri pukul pion hitam. Sekarang pion putih D4, tidak ada yang mengawal. Ini menggoda untuk hitam pukul pion dengan menteri. Gajah putih ke E3 mengancam menteri, menteri ke B4, mengincar pion B2, putih rokade panjang. Sekarang terlihat lajur D yang sudah terbuka dikontrol penuh oleh beteng putih. Namun di sini juga beteng putih dan menteri berada pada diagonal yang sama, memancing hitam untuk mengancam menteri dengan gajah G4. Joseph Dimmer mengorbankan menterinya, memilih melangkahkan kuda ke B5, mengancam skakmat pukul pion C7, dibela dengan kuda hitam A6. Menteri putih pukul pion B7, mengancam beteng ke C8, memperkuat pion C7. Menteri putih pukul kuda A6. Di sini Hermann Haloser menyerah dan jebakan Black Mortimer pun berhasil mendapatkan kuda hitam. Oke kawan-kawan, itulah permainan dari Emil Joseph Dimmer melawan Hermann Haloser. Kita lanjut ke game berikutnya. Partai selanjutnya ini dimainkan oleh Emil Joseph Dimmer kembali melawan Porsche di Lindau, salah satu kota di Jerman tahun 1948. Seperti permainan sebelumnya, permainan dimulai dengan pion D4, pion D5, pion E4, pion pukul pion, kuda C3, kuda F6, pion F3, pion pukul pion, menteri pukul pion. Menteri hitam pukul pion D4, gajah ke E3. Perbedaannya adalah di sini menteri hitam tidak ke petak B4 melainkan ke E5. Joseph Dimmer rokade panjang dibalas oleh hitam pion C6, memperkuat struktur pion sayap menteri dari incaran menteri putih. Selanjutnya berencana melangkahkan gajah ke petak G4, namun dihadang oleh putih dengan pion H3 mengontrol petak G4. Gajah hitam ke E6, gajah putih ke D3, kuda hitam ke D7, kuda putih ke E2, hitam rokade sayap raja juga. Putih melanjutkan gajah ke F4 mengancam menteri ke H5 mengajak bertukar menteri. Pertukaran ditolak, Joseph Dimmer memilih mengorbankan menteri pukul pion C6 skak. Tak ada pilihan bagi pion pukul menteri. Selanjutnya gajah putih ke A6 skak mat. Black Mortimer Gambit berhasil dimainkan dengan skak mat di langkah ke-13. Kita lanjut ke permainan berikutnya. Game berikut ini adalah permainan dari Bartsch melawan Jennen di Jerman tahun 1948. Permainan dimulai dengan pion D4, pion D5, pion E4, pion pukul pion, kuda C3, kuda F6, pion F3, pion pukul pion, menteri pukul pion. Menteri hitam pukul pion D4, gajah ke E3 mengancam menteri ke B4 mengincar pion B2. Putih rokade panjang, hitam melangkahkan gajah ke G4 mengancam menteri putih.
Putih melangkahkan kuda ke B5, memberikan ancaman skakmat pukul pion C7. Hitam menjawab dengan pion E5, membuka ruang bagi rajanya. Kuda tetap pukul pion C7 skak. Raja ke E7. Menteri pukul pion B7, mengorbankan menterinya untuk dipukul menteri hitam. Putih menutupnya dengan gajah ke C5, skak mat. Dan jebakan Black Mar Gambit pun berhasil dengan skak mat di langkah ke-11. Apabila di posisi seperti ini, menteri hitam menolak pertukaran menteri, menghindar ke A5. Putih akan menjawab kuda ke D5, open skak, double skak. Raja ke D8. Gajah putih ke B6 skak. Tak ada pilihan lain bagi menteri pukul gajah. Selanjutnya kuda pukul menteri open skak. Dan hitam pun kehilangan menterinya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini masih dimainkan oleh Emil Joseph Dimmer melawan Todt. Bermain di Lindo City, Jerman tahun 1948. Permainan dimulai dengan pion D4, dibalas pion D5, pion E4, pion pukul pion, kuda C3, kuda F6, pion F3, pion pukul pion, menteri pukul pion. Menteri hitam pukul pion D4, gajah putih E3 mengancam menteri. Menteri ke B4, putih rokade panjang. Hitam melangkahkan gajah ke G4 mengancam menteri. Kuda putih ke B5 memberi ancaman skak mat pukul pion C7. Dilindungi dengan kuda hitam A6. Menteri pukul pion B7 mengincar beteng A8. Beteng ke B8 mengancam menteri. Menteri pukul beteng, kuda pukul menteri. Kuda putih pukul pion C7, skak mat. Permainan Black Mar Gambit berhasil dimainkan dengan skak mat raja hitam di langkah ke-11. Kita lanjut ke permainan berikutnya. Dan partai yang terakhir ini dimainkan oleh Stefan Paxman melawan Courcelles pada tahun 1986. Permainan dimulai dengan pion D4, pion D5, pion E4, pion pukul pion, kuda C3, kuda F6, pion F3, pion pukul pion, menteri pukul pion. Menteri hitam pukul pion D4, gajah E3 mengancam menteri, menteri ke B4 mengincar pion B2, putih rokade panjang. Hitam melanjutkan gajah ke G4 mengancam menteri. Kuda ke B5 memberi ancaman skak mat pukul pion C7. Kuda hitam ke D7 menutup lajur D yang sudah terbuka. Menteri putih pukul pion B7 mengancam beteng. Beteng hitam ke B8 berbalik mengancam menteri. Menteri tetap pukul beteng. Kuda pukul menteri. Kuda putih pukul pion C7, skak mat. Permainan Black Mar Dimmer berhasil dimainkan dengan skak mat raja di langkah ke-11. Itulah kawan-kawan beberapa permainan menggunakan Black Mar Dimmer Gambit. Dengan gambaran beberapa permainan tersebut, mungkin kawan-kawan bisa mengaplikasikannya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, semoga jadi inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.